Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Saya Istiqomah, siswa SMA 1 Primary Daya, akan menyampaikan sebuah kisah tentang detik-detik wafatnya Rasulullah. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah menderita sakit panas. Dan ketika Rasulullah panas, Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat Rasulullah cintai. Pada suatu ketika, Rasulullah dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid, untuk datang ke mimbar dan berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Rasulullah mengatakan, tidak ada yang aku khawatirkan terhadap kalian, kecuali saat dunia ini sudah dibentangkan oleh kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian. Rasulullah melanjutkan lagi, seorang hamba Allah diberi pilihan oleh Allah untuk tetap berada di muka bumi ini dan masuk surga atau kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Dan hamba tersebut lebih memilih untuk kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Abu Bakar yang mendengar perkataan itu kemudian menangis, bersimbah air matanya dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, ayahku, ibuku, hartaku menjadi tebusan bagimu, wahai Rasulullah. Rasulullah coba menenangkan Abu Bakar dan Rasulullah katakan, tenang Abu Bakar, dan tetaplah berada di tempatmu, wahai Abu Bakar. Seluruh sahabat merasa heran dengan kata-kata Abu Bakar dan air mata yang turun dari mata Abu Bakar. Kemudian mereka paham bahwa itulah isyarat hari terakhir dari Rasulullah. Rasul lebih memilih Allah, Rasul lebih memilih memandang wajah Allah daripada terus berada di muka bumi ini. Maka seluruh sahabat yang ada di dalam masjid pun menangis. Dan Rasulullah yang semakin melemah kemudian dipapah kembali oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk kembali ke rumahnya. Dan pada saat itu Fatimah datang ke rumah Aisyah, dan Fatimah biasanya disambut oleh Rasulullah. Rasulullah biasanya berdiri, Rasulullah biasa mencium Fatimah. Namun pada saat itu Rasulullah tidak mampu melakukan itu semua. Dan Fatimah pun memandang ayahnya dan mengatakan, wahai ayah, betapa berat penderitaanmu, wahai ayah, betapa luar biasanya kesakitanmu, wahai ayah. Apa kata Rasulullah? Ini adalah hari terakhir di mana aku akan merasakan penderitaan, dan setelah hari ini aku tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi. Kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu di telinganya Fatimah, dan Fatimah kemudian berlari menangis jadi-jadinya. Rasulullah mengatakan, kembali Fatimah. Rasulullah kembali membisikkan kalimat-kalimat kepada Fatimah, dan Fatimah pun tertawa. Di kemudian hari, Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang bisikan Rasulullah. Fatimah menjawab, di bisikan pertama Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah akan pergi meninggalkan kita. Itu yang membuatku menangis. Dan di bisikan kedua Rasulullah mengatakan bahwa aku adalah orang yang pertama menyusul ayahku, Rasulullah. Itu yang membuatku tertawa. Di hari yang semakin meninggi dan Rasulullah yang semakin melemah, pada saat itu ada seorang yang mengetuk pintu Rasulullah, dan Fatimah membuka pintu tersebut dan mengatakan, untuk apa kau datang kemari? Ayahku sedang sakit. Orang tersebut mengatakan, tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu. Untuk apa? Ayahku sedang sakit. Kemudian Fatimah menutup pintu tersebut, dan Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, Fatimah, dia adalah malaikat maut. Fatimah, dia adalah orang yang akan memutuskan kebahagiaan sementara. Fatimah, dia adalah orang yang akan bertemu denganku. Ini adalah hari terakhirku. Maka Fatimah yang mendengar perkataan itu kemudian menangis. Ia paham bahwa ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah. Kemudian malaikat maut pun datang menjumpai Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, di mana malaikat Jibril? Malaikat Jibril pun datang. Apa hakku di hadapan Allah, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, bahwa sesungguhnya Allah telah menantimu di surga,
bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit untuk menyambut kedatangan rohmu, wahai kekasih Allah. Rasulullah tidak tersenyum. Kenapa kau tidak tersenyum, wahai Rasulullah? Kata malaikat Jibril. Rasulullah mengatakan, bagaimana umatku setelah peninggalanku, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, aku pernah mendengar Allah berfirman bahwa sungguhnya tidak akan masuk orang-orang kecuali umatku masuk duluan ke surga. Maka Rasulullah tersenyum dan mulailah dicabut roh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, betapa sakit rasa sakaratul maut ini, wahai malaikat, betapa sakit rasa sakaratul maut ini. Kalau engkau mau ya Allah, timbangkan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku. Rasulullah masih mengingat umatnya. Dan pada saat itu Rasulullah semakin menderita sakit, seperti dicacah oleh pedang masa sakaratul maut tersebut. Dan Rasulullah yang ingin kembali, kemudian tangannya ditunjukkan ke atas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itulah wafatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah sangat mencintai dan merindukan kita, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan lisan kita? Apakah senantiasa berselawat kepada Rasulullah? Bagaimana dengan perkataan dan perbuatan kita? Apakah sudah mengikuti sunnah Rasulullah? Untuk membalas rasa cinta Rasulullah kepada kita, mari kita bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.